Dan ini lo pasti nggak bakalan percaya. Lo nggak bakalan percaya nih ya, lihat ya. Terus gue udah cek sendiri nih, gue udah remes-remes gini, bahannya tuh karetnya bagus. Mungkin lo juga pasti pernah gitu ngerasain. Jadi pas lagi jalan terus kayak bunyi geruduk-geruduk gitu sedikit di bagian atas dari kap mesin kita. Dan ternyata itu adalah karet supportnya. Dan lo nggak bakal percaya harganya berapa. Kita mau ke bengkel dulu, pengen lihat reaksi dari abangnya saat ngelihat barang ini. Iya, ini nih mas, yang kemarin mau ganti karet support. Nih, iya. Itu gimana, bagus nggak nih mas? Bagus, lumayan lah ya. Bagus kan ya? Yang bekas. Oh, Ini udah nongol ke atas. Ini di bawah nih. ini udah nongol ya? Ya, Kalau ini? masih di bawah nih. Oh iya. Jauh kan. Setelah selesai semua, gue gak nyangka hanya 30 menit udah beres. Gak habis pikir kan, gue cepet banget. Ya jasanya 300 rupiah aja guysku. Cepet banget tau gak lo, cuma setengah jam kali. Oke, kita tes dulu ya. Dibikin belok-belok gitu ya mobilnya ya. Gak ada getaran sih, aman sih. Sekarang gue pengen coba lurus ke sana. Aman men, nggak ada bunyi-bunyi sama sekali. Di sini jalannya udah lumayan sketchy nih. Oke, kita tes ya. Bunyi geruduk-geruduk atau enggak? Oh, aman sih. Nggak bunyi. Oh, itu bunyi pasir guys. Aman nih, nggak bunyi. Itu jalanannya geruduk-geruduk loh. Jadi tadi udah dites ya, udah lebih stabil. Terus di jalanan bergelombang, setirnya juga udah nggak geter. Terus udah nggak ada bunyi bergemuruh lagi. Dan yang paling penting jadi lebih halus dan stabil. Sekarang mobilnya udah enak. Nah, untuk karet supportnya, gue bakal shock sih. Jadi kan dia namanya shock karet support, dan harganya bikin shock. Lo tau nggak? Gue beli harga. Mungkin mobilnya juga pernah ngalamin gejala yang kayak gini. Jadi waktu mati-matinya itu random banget. Kadang bisa mati 1 kali, 2 kali, bahkan sampai 3 kali gitu. Dan yang bikin gue ngerasa was-was adalah gue lagi di jalan dan jalanannya itu macet ya. Mulai ngerasa cemas kalau misalnya mobil gue bakalan mati. Misalnya mati di jalanan macet itu kan nggak enak banget ya guys. Terus dikelaksonin sama mobil di belakang, dan itu udah di jalan raya lagi, di lampu merah gitu misalnya. Itu nggak enak banget, nggak masuk nurul lah pokoknya lah. Mesinnya itu mati, dan ketika udah mati jadi cek engine-nya kadang nyala kadang enggak. Nah jadi tricky banget kan. Habis mesinnya mati baru bisa nyala lagi itu sekitar, jadi mungkin 20-30 menit. Pas mesinnya mati baru bisa di-repeat lagi. Nah fortunately gue temenin dulu ke bengkel, ngeliat kalau misalnya suatu saat ngalamin hal yang sama. Terus sama teknisinya tuh disuruh ganti sensor CKP sama sensor CMP. Nah kebetulan gue beli sendiri aja online. Nah terus ke bengkelnya tinggal bayar jasa. So langsung aja gue juga bakal ngasih link sensor CMP dan CKP. Kita bakal ngeliat serba-serbi semuanya itu. Oke, sampai di bengkel mobilnya tuh langsung dikerjain sama teknisi. Mulai dari angkat kap mesin, ngangkat mobil pakai hidrolik, dan mengganti sensor CKP dan sensor CMP dengan yang baru. Tuh bener aja gitu kan. Ternyata sensor CKP ini nih yang letaknya di bawah mesin mobil itu udah rembes, bocor olinya. Nah ini yang menjadi salah satu penyebabnya mobil gue tuh suka mati-mati sendiri guys. Secara fungsi sensor CMP punya 3 peran, sedangkan sensor CKP mempunyai 4 fungsi yang penting. Intinya kedua sensor tersebut bekerja sama nih untuk mengoptimalkan kerja mesin guys, mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Sensor-sensor ini memberikan input yang sangat penting guys ke ECU-nya, yang kemudian memproses informasi ini untuk mengatur berbagai parameter operasional mesin. Kerusakan dari salah satu sensor ini bisa menyebabkan mesin berjalan tuh jadi tidak efisien dan bahkan gagal dijalankan gitu. Nah that's why, itu dia, terjawab sudah kan kenapa mobil gue tuh suka mati-mati sendiri. Untung aja ketemu kan penyebabnya guys. Nah sekarang gimana, gue pengen nanya sama lo. Jadi kalau suatu saat lo ngalamin hal yang sama gitu, amit-amit ya, tapi suatu saat misalnya mobil lo ya mengalami gejala-gejala yang sama, jadi lo bisa tetap stay cool dan tetap kalem gitu karena udah ada wawasannya. Terus guys, video ini belum selesai. Mungkin tadi lo sempet denger gitu kalau suara mobil gue pas di starter tuh kasar. Nih gue ingetin lagi. Kasar kan suaranya. Nih gue boleh gak gue cerita dikit aja.
Thank you. Ngedenger suara yang kasar kayak gini, itu basicnya yang gue bukan orang mesin ya. Dan sama kayak lo gitu yang gak terlalu paham tentang mesin, ya gak sih? Nah, itu pikiran gue tuh udah kemana-mana guys. Jangan-jangan harus turun setengah nih. Apa jangan-jangan harus turun mesin gitu kan. Wah, kalau misalnya sampai turun mesin, biayanya pasti bakalan lumayan nih. Gila, gue ngebayangin itu sampai ngap, sakit perut, pusing nih, sampai tegang leher gue, bahu gue, muka gue pokoknya tegang semua tuh. Mikir kayak gitu, astagfirullahaladzim. Tapi guys, ini yang langsung sejenak bikin gue ngerasa lega guys. Lega banget, tau gak lo? Rasanya tuh kayak gue lagi gendong batu kali gitu ya. Terus mendadak batu kalinya tuh hilang gitu dari gue, diangkat entah kemana. Napas gue langsung lega banget guys. Ternyata gak perlu turun mesin guys, tapi cukup water pumpnya aja yang diganti. Jadi water pump di mobil tuh, water pump mobil gue tuh emang udah bermasalah. Bunyinya tuh udah berisik banget, najis. Dan gue pun juga baru tahu komponen yang namanya water pump itu, gitu kan. Gue bilang apalagi nih. Nah, long story short, water pump itu adalah gunanya adalah untuk memompa air radiator. Udah gitu doang. Water pump itu kan mereknya macam-macam ya. Ada yang merek Jepang, ada yang asli, ada yang mereknya Daikin dan lain-lain gitu. Nah, kalau gue ambil yang ini, yang JMP dan merek Jepang. Dan kata teknisinya, gue gak perlu khawatir karena kata teknisinya ini recommended dan udah banyak banget orang yang pakai dan gak pernah bermasalah. Jadi gue pakai water pump yang ini. Oke, gue sekarang mau kasih testimoni sedikit guys. Jadi gue tuh baru aja melewati bulan-bulan yang luar biasa challenging dalam perawatan dan peremajaan mobil gue guys. Karena mobil gue usianya tuh udah 16 tahun guys. Otomatis peremajaan spare parts udah jadi hal yang wajib banget gitu kan. Mulai sekarang sih gue lebih cukup aware aja sama kesehatan mobil dan mulai berpikir gitu cari duit yang berlimpah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Doain ya guys. Kalau bisa diurus, gue mending diurus. Apa itu independent woman? Urus gue please. Capek gue, capek mandiri ya Allah. Besar juga harapan gue untuk supaya video ini bisa memberikan informasi dan jadi inspirasi buat kita semua. Amin. Gue doain juga guys, mudah-mudahan usaha lo lancar dan mudah-mudahan kalau lo kerjaan naik gaji dan dapat promosi. Pokoknya gue doain supaya rezekinya lancar. Thank you guys buat yang udah nonton video ini sampai habis. Ini gue kasih tahu harga karet support yang gue sendiri nggak percaya. Tapi udah gue pakai sebulan sembari bikin video ini guys. Harga satuannya tuh 30.000 untuk beli untuk mobil Yaris Bakpao ya. Itu gue udah taruh di deskripsi linknya. Jadi karet supportnya itu sejauh ini gue pakai selama sebulan ya, aman dan nyaman, gak ada masalah sama sekali. Oke guys, kita udah sampai di akhir video. Kalau video ini dirasa ada manfaatnya nih, silakan di subscribe guys channelnya. Dan yang mau tanya-tanya bisa langsung di kolom komentar. Satu lagi, tolong kasih tahu ke di share ke teman-teman lo gitu yang butuh informasi ini. Siapa tahu ini bisa ngebantu dia gitu, ngebantu orang lain. Oke? Gitu aja dari gue. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ciao.